Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Deep Neural Network. Sebelum kami jelaskan, kami perkenalan dulu. Pertama ada Kuku Prasetya Immanuel, kedua ada Muhammad Farhan, ketiga ada Faryakil Akpiandra Rahman, yang keempat ada Emadrian Maulana NST. Nah, di sini ada definisinya. Deep Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang memiliki beberapa lapisan tersembunyi di antara lapisan input dan output. Setiap lapisan tersembunyi terdiri dari sejumlah neuron yang mengolah input dari lapisan sebelumnya dan meneruskan hasilnya ke lapisan berikutnya. Keberadaan beberapa lapisan ini memungkinkan CNN untuk mempelajari dan merepresentasikan data yang sangat kompleks dan non-linear. Gambar yang diberikan menunjukkan diagram jaringan saraf tiruan dalam deep neural network dengan beberapa lapisan tersembunyi. JNT adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. JNT terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan memproses informasi melalui sinyal. Terdapat bagian-bagian JT. Yang pertama neuron input, yaitu menerima data input dari luar jaringan. Kedua ada lapisan tersembunyi, terdiri dari beberapa neuron yang saling terhubung. Lapisan tersembunyi ini bertanggung jawab untuk mempelajari pola dan fitur dari data input. Tiga ada lapisan output, menghasilkan prediksi atau keluaran berdasarkan informasi yang telah dipelajari dari lapisan tersembunyi. Nah, terdapat sejarah singkat Deep Neural DNN. Nah, yang pertama 1950 sampai 1960, yaitu awal konsep neural network. Terdapat perceptron, yaitu diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Perceptron adalah model jaringan saraf tiruan paling sederhana dengan satu neuron yang dapat mempelajari pola linear. Di sini terdapat keterbatasan, yaitu tidak mampu memecahkan masalah yang tidak linear seperti XOR. Pada tahun 1980-an, yaitu kelahirannya backpropagation. Nah, backpropagation merupakan algoritma yang diperkenalkan oleh David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, dan Ronald J. Williams pada tahun 1986. Algoritma ini memungkinkan jaringan saraf tiruan dengan lebih dari satu lapisan atau multi-layer perceptrons untuk dilatih secara efektif. Pentingnya backpropagation menggunakan algoritma gradien desain untuk mengoptimalkan bobot dan memungkinkan pelatihan jaringan yang lebih dalam. Pada tahun 1990-an, terdapat penurunan popularitas. Nah, masalahnya neural network mengalami kesulitan dalam melatih jaringan yang sangat dalam karena masalah vanishing gradient. Selain itu, komputasi yang diperlukan sangat mahal dan lambat. Terdapat alternatif, yaitu model lain seperti support vector machines atau SVM dan random forest menjadi lebih populer. Nah, pada awal 2000-an terdapat kebangkitan kembali, yaitu kemajuan komputasi, munculnya unit pemrosesan grafis atau GPU, mungkin komputasi paralel besar-besaran dan lebih cepat. Dan terdapat data besar, ketersediaan dataset yang sangat besar memungkinkan pelatihan model yang lebih kompleks. Pada tahun terdapat revolusi deep learning. Breakthrough research, penelitian oleh Geoffrey Hinton dan Yan LeCun dan Yoshua Bengio membuka jalan untuk deep learning. Karya-karya penting termasuk short term memory atau LSTM untuk pemrosesan bahasa alami. AlexNet 2012 jaringan CNN yang memenangkan kompetisi ImageNet menunjukkan kemampuan luar biasa deep learning dalam pengenalan gambar. Generatif
Adversarial Networks atau GANS 2014 diperkenalkan oleh Ian Goodfellow. GANS memungkinkan generasi data realistis baru. Nah, penerapannya deep learning mulai digunakan secara luas dalam berbagai industri, termasuk kesehatan, otomotif, fintech, dan banyak lagi. Pada 2020-an, terdapat pengembangan terbaru, yaitu yang pertama, Transformer Models. Model ini seperti BERT dan GPT oleh OpenAI yang meningkatkan performa dalam tugas pemrosesan bahasa alami. Yang kedua ada Edge Computing, implementasi DNN pada perangkat Edge yang memungkinkan pemrosesan data secara lokal, mengurangi latensi dan kebutuhan bandwidth. Selanjutnya ada jenis-jenis metode DNN. Pertama ada jaringan staf tiruan bertumpuk. Arsitek dasar menghubungkan neuron secara berlapis. Selanjutnya ada jaringan saraf konvolusi atau convolutional neural networks dirancang untuk pemrosesan gambar, mengekstrak fitur spasial. Yang ketiga ada jaringan saraf berulang yaitu recurrent neural networks memproses data sekuensial seperti teks atau ucapan dengan memorial internal. Yang keempat ada jaringan saraf autoencoder, melatih jaringan untuk merekonstruksi masukannya, berguna untuk pengurangan dimensi dan kompresi data. Yang terakhir ada jaringan saraf generatif, yaitu generative adversarial networks, melatih dua jaringan untuk bersaing, menghasilkan data baru yang realistis. Selanjutnya ada pemodelan dan persamaan matematis pemodelan DNN. Pertama ada jumlah lapisan. DNN dapat memiliki beberapa lapisan di mana setiap lapisan terdiri dari neuron buatan. Jumlah neuron per lapisan, jumlah neuron di setiap lapisan dapat bervariasi. Fungsi aktivasinya itu setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi untuk mentransformasi inputnya. Buat bobot koneksi adalah parameter yang menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Baiklah, selanjutnya ada persamaan matematis. Apa sih persamaan matematis itu? Yaitu adalah yang mendasari DNN yang digunakan untuk memperbarui bobot koneksi antara neuron selama proses pelatihan. Nah, persamaan ini itu didasarkan pada algoritma propagasi balik yang mengukur kesalahan prediksi jaringan, memperbarui bobot dan meminimalkan kesalahan tersebut. Yang pertama itu ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini itu dia digunakan untuk mentransformasi input ke neuron menjadi output. Nah, beberapa fungsi aktivasi umum yang digunakan dalam DNN yaitu ada fungsi sigmoid dengan rumusnya fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah xp min x. Kemudian ada fungsi ReLU yaitu fx sama dengan max dalam kurung 0,x. Kemudian ada fungsi tan fx sama dengan expx dikurang exp min x per exp x plus exp min x. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan output neuron. Nah, output neuron itu terdiri dia dari neuron dari lapisan 1 atau I dihitung sebagai berikut. Nah, ada dua rumus yaitu Z underscore I dan A underscore I. Buat keterangannya, Z underscore I itu adalah input ke neuron di lapisan 1. W underscore I itu adalah matriks subbobot untuk koneksi antara neuron di lapisan I1 dan I. Kemudian ada A underscore dalam kurung min 1 adalah output dari neuron di lapisan I min 1. Kemudian ada B underscore adalah bias untuk neuron di lapisan 1. Kemudian ada F adalah fungsi aktivasi. Kemudian yang ketiga ada propagasi mundur. Nah, propagasi mundur itu dia digunakan untuk menghitung gradien kesalahan terhadap bobot dan bias. Nah, gradien itu dia digunakan untuk memperbarui bobot dan bias selama proses pelatihan. Gradien kesalahan terhadap bobot di lapisan I dihitung sebagai berikut, yaitu dengan delta underscore I sama dengan A underscore I dikali Y dikali rho dalam kurung Z kurang Z underscore I.
Nah, untuk keterangannya, delta itu adalah gradien kesalahan terhadap bobot lapisan 1, A itu adalah output dari neuron lapisan 1, Y adalah target output, dan Rho adalah turunan dari fungsi aktivasi. Gradien kesalahan terhadap bias di lapisan I itu sebagai delta underscore B underscore I sama dengan delta underscore I. Kemudian yang keempat ada pembaruan bobot. Nah, bobot dan bias itu dapat diperbarui menggunakan aturan sebagai berikut. Ada dengan rumus W underscore I dan rumus B underscore I. Nah, alfa adalah tingkatan pembelajaran. Nah, proses propagasi maju dan mundur diulang secara berulang sampai jaringan mencapai konvergensi, yaitu ketika kesalahan prediksi jaringan tidak lagi berkurang secara signifikan. Oke, setelah mendengar penjelasan sebelumnya tentang apa itu DNN dan juga pemodelan dan juga sistem matematis dari DNN, ini adalah codingan atau kode atau program sebenarnya yang kita buat untuk deep neural network. Dimana pertama seperti biasa kita akan mengimpor pustaka TensorFlow dan Matplotlib. TensorFlow di sini digunakan untuk membangun dan melatih model DNN, sementara Matplotlib nanti akan digunakan untuk visualisasi hasil dari program yang akan kita jalankan. Kemudian akan ada dataset MNIST, ini diimpor langsung dari pustaka keras yang ada di TensorFlow. Dataset ini terdiri dari 60.000 gambar pelatihan dan 10.000 gambar pengujian dari digit tulisan tangan 0 sampai 9. Lalu kemudian di sini ada train image dan train label seperti yang ada di sini. Itu akan menormalisasi rentang gambar menjadi 0 sampai 1 untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan kinerja model. Lalu juga ada flatten layer, di sini ada layer flatten. Nah, ini mengubah gambar 2D menjadi 28 kali 28 menjadi vektor 1D, yaitu 784 untuk memudahkan proses input ke dalam lapisan dense-nya nanti. Lalu dense layer di situ ada lapisan tersembunyi dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi ReLU yang memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. ReLU tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada output layernya, lapisan output dengan 10 neuron di layer dan sini juga di bawahnya. Itu satu untuk setiap kelas digit. Ini dan ada fungsi aktivasi softmax untuk mengeluarkan probabilitas dari setiap kelasnya nanti. Lalu kita ke bawahnya itu ada fungsi model compile. Itu untuk mengkompilasi dengan menggunakan optimizer Adam yang sangat populer untuk pelatihan jaringan neural atau deep neural network. Fungsi loss yang digunakan adalah sparse underscore categorical underscore cross entropy. Cocok ini fungsi ini cocok untuk masalah klasifikasi dengan label yang dikodekan sebagai cocok untuk label yang dikodekan sebagai integer. Lalu akurasi yang digunakan sebagai metrik evaluasi. Lalu mode dilatih dengan data pelatihan selama 5 epoch. Ini setiap epochnya model akan melihat seluruh data pelatihan sekali dan memperbarui bobotnya untuk meminimalkan loss yang akan terjadi. Lalu setelah pelatihan, model akan dievaluasi dengan data pengujian untuk mengukur kinerja model yang sesungguhnya pada data yang belum pernah dilihat. Akurasi pada data pengujian ini nanti ini untuk melihat seberapa baik model dalam mengklasifikasikan digit-digit tersebut. Lalu itu adalah hasil dari IPOH-nya. IPOH 1, IPOH 2, IPOH 3, IPOH 4, IPOH 5. Dan hasil akhir dari tes akurasinya yaitu senilai 0,9463 atau 94%. Itu adalah nilai tes akurasi dalam codingan kali ini. Lalu program di kanan atau codingan di kanan ini adalah prediksi model yang akan divisualisasikan. Gambar asli dan prediksi model nanti akan ditampilkan dan hasilnya akan seperti ini. Ya, secara keseluruhan gambar yang ada ini menampilkan kisi-kisi gambar uji di codingan sebelumnya, di mana akan ada prediksi model dan skor keyakinan yang sesuai dengan codingan sebelumnya. Warna biru ini menunjukkan prediksi yang benar, lalu sedangkan warna merah menunjukkan prediksi yang salah. Diagram batang di sebelah kanan ini nih, dia memvisualisasikan distribusi probabilitas prediksi model untuk setiap gambarnya, di mana di sini ada 7, 100%, 2, 100%, dan yang salah itu 6, 90%, atau harusnya 5, sebagai macamnya. Ini memprediksi model untuk setiap gambarnya. Ini untuk outputnya dari codingan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami tentang Deep Neural Network.
Terima kasih.